Ini secara hukum menurut Bang Freddy ini sebetulnya sudah menyalahi aturan perundangan, menyalahi aturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang masalah administrasi negara. Bahwa definisi PLH dan definisi PLT itu sangat berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Leman Haris di acara Sanasan Usik. Pemirsa Sanasan Usik, kali ini kita akan ngusik tentang masalah mutasi pejabat di Pemprov Jatim dan beberapa tanggapan dari salah satu anggota Dewan Prov Jatim dan lain-lain gitu ya. Karena memang sebelumnya sempat ada banyak nyinyiran, banyak pertanyaan besar dan yang lain-lain tentang masalah posisi Sekda, Prov Jatim Bapak Heru dan lain-lain. Kita baca dulu berawal dari berita online-nya Golkar ya, Golkarpedia, tanggal 27 Juli. Anggota DPD Jawa Timur Freddy Purnomo mengingatkan Pemprov agar tidak melanggar hukum terkait kebijakan PLH Sekda Prov Jatim dan 20 PLT Kepala UPD Pemprov Jatim. Disampaikan Freddy yang juga anggota fraksi Partai Golkar DPD Jawa Timur, penunjukan PLH Sekda Provinsi Jatim bertentangan dengan hukum administrasi pemerintahan karena terjadi maladministrasi atau cacat hukum, tegas Freddy Purnomo. Freddy Purnomo ini anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi Golkar ya. Politisi yang juga doktor ilmu hukum, ternyata doktor ya. Politisi yang juga doktor ilmu hukum pemerintahan jebolan UNER ini menyampaikan saat proses pengisian beberapa jabatan yang kosong di OPD pemerintahan Provinsi Jawa Timur dipastikan terganggu. Sampai saat ini sekitar 20 kepala OPD definitif di Pemprov Jatim juga belum terisi. Ini berita ini tanggal 27, pemirsa. Yang menarik poinnya tadi itu adalah pendapatnya dari Pak Freddy ini dianggap bahwa dia ada pelanggar hukum gitu ya. Karena dengan menunjuk posisi PLH Sekda Provinsi itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Negara, administrasi. Kita lanjut. Freddy menegaskan kebijakan itu berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah karena kewenangan PLT tak sebesar pejabat definitif. Kami berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2018 tentang administrasi pemerintahan. Tandas Freddy. Lanjut Freddy, PLH adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara. Itu definisinya menurut Bang Freddy ini. Saya ulangi, PLH adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara. Ini berarti pejabatnya masih ada dan belum pensiun atau tidak alih fungsi, cuti sakit atau cuti menjalankan ibadah haji. Maka selama pejabatnya sementara cuti, atasan atau gubernur memiliki hak untuk menggunakan kewenangannya dalam mengambil keputusan dan atau tindakan, yaitu menunjuk pelaksana harian sifatnya sementara. Jadi PLH itu menurut definisi Undang-Undang 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menurut Bang Freddy itu adalah PLH itu sementara gitu, sifatnya sementara, dan pejabat definitifnya masih ada. Jadi itu pengertian yang dibangun. Sementara yang terjadi nanti kita usik pemirsa. Sementara PLT adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif berhalangan tetap atau pensiun atau alih fungsi atau meninggal dunia, maka atasan gubernur memiliki hak untuk menunjuk PLT untuk melaksanakan tugasnya menunggu proses penggantian pejabat definitif. Terang dia. Ini berita yang ditulis oleh Golkarpedia ya, Golkarpedia tanggal 27 Juli kemarin. Ia mengingatkan kewenangan PLH dan PLT penjelasannya ada pada SI Badan Kepegawaian Negara BKN
Nomor 2 SE garing 7/2019 jabatan pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Provinsi Sekda Prof Jawa Timur yang diemban Heru Cahyono kembali disorot wakil rakyat. Pasalnya sudah 4 bulan ini jabatan aparatur sipil negara ASN paling puncak berstatus PLH. Ini sampai selesai, ya. Pemirsa, sampai selesai. Pelayanan masyarakat memang masih bisa jalan sebagaimana mestinya walau OPD dipimpin seorang PLT, tapi perencanaan, penganggaran hingga realisasi target program OPD akan sulit tercapai. Karena PLT juga merangkap kepala OPD lain sehingga pikirannya terpecah alias tidak fokus dari Freddy. Ini sebetulnya bentuk kritik dari seorang anggota dewan terhadap Gubernur Jawa Timur dalam rangka menjaga dan memastikan bahwa capaian-capaian kinerja dari masing-masing OPD itu betul-betul terjamin gitu ya. Jangan sampai banyak OPD yang kosong, tidak definitif dijabat oleh PLT, apalagi penjabat PLT-nya itu justru masih memegang lagi secara definitif OPD-OPD yang lain. Ini pemirsa, ini berita tanggal 27. Selanjutnya ada berita di Cakrawala ya, Cakrawala. Karena tanggal 28, sebentar dulu ya, kita baca yang di Tribun dulu. Tribun tanggal 28 Juli ya, tanggal 8 Juli. Ini tanggal Gubernur Khofifah rotasi dan mutasi 16 pejabat eselon 2 Pemprov Jatim. Ini judulnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan rotasi dan mutasi jabatan pada jajaran pejabat eselon 2 di pemerintahan Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim Rabu. Sebanyak 16 pejabat eselon 2 dilantik dengan cara hibrid, sebagian langsung dan sebagian secara virtual oleh Gubernur Jawa Timur. Ini ada nama-nama semuanya yang pejabat-pejabat yang dirotasi gitu ya. Gubernur Khofifah yang diwawancari Surya.co.id setelah pelantikan mengatakan proses pelantikan pejabat eselon 2 ini sudah disiapkan sejak bulan Maret lalu. Ini. Tadi sempat dikeluhkan oleh salah satu oleh Bang Freddy gitu ya, karena banyak kekosongan itu. Namun karena adanya kendala perubahan pansel dan juga beberapa kendala lain, maka urusan administrasi persyaratan rotasi dan mutasi jabatan baru bisa terselenggara hari ini. Ini ternyata alasannya Bu Gubernur. Ada adanya kendala perubahan pansel dan juga beberapa kendala lain. Kami juga waktu itu ingin mendapatkan kepastian terkait Bakorwil. Kepastian dari 5 Bakorwil itu kita baru dapat bahwa Bakorwil itu boleh diisi itu sekitar bulan Maret. Bakorwil di Jawa Timur ini memang Bakorwil ada 5, termasuk di Madura ada Bakorwil Madura. Setelah Maret itu saya kemudian minta dikoordinasikan anggarannya ini berinduk kemana, karena ini struktur Bakorwil kan hanya ada di Jawa Timur, maka ada jawaban bahwa anggarannya berinduk ke Sekda, kata Khofifah. Oleh sebab itu dalam pelantikan hari ini cukup banyak dilantik kepala Bakorwil di Jatim. Menurutnya kepastian ini penting karena Khofifah mengaku khawatir jika memang tidak diperbolehkan kemudian terlanjur dilantik maka urusannya akan panjang dan kasihan bagi pejabat yang sudah terlanjur diangkat. Itu alasannya sebetulnya yang mungkin komentar dan penjelasan dari Bu Gubernur ini untuk menjawab apa yang tadi sempat disinggung oleh Bang Freddy, karena ada banyak OPD yang kosong itu ya. Selain itu kondisi pandemi COVID-19 juga dikatakan Khofifah sebagai salah satu kendala dan alasan mengapa pengisian jabatan kosong cukup lama. Nah ini benar kan? Cukup lama pelaksanaannya. Terlebih ada PKM darurat dan banyaknya kepala OPD yang akan diangkat ternyata positif COVID dan lain sebagainya sampai selesai. Itu pemirsa Usik sudah lama sebetulnya ya, mulai muncul sejak viralnya video ulang tahunnya Bu Khofifah yang digagas dan juga diakui serta dijelaskan oleh Bapak PLH Sekda Prof, Bapak Heru. Muncullah bahwa posisi dan status PLH Sekda Prof itu ternyata PLH gitu ya, dan itu viral, sempat banyak dibahas di berbagai macam media dan lain sebagainya. Kenapa gitu ya seorang pensiun atau seorang yang sudah kok masih PLH, masih diangkat jadi PLH. Ternyata
ini secara hukum menurut Bang Freddy ini sebetulnya sudah menyalahi aturan perundangan, menyalahi aturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang masalah administrasi negara. Bahwa definisi PLH dan definisi PLT itu sangat berbeda. Kalau Sekdaprop memang sudah tidak ada orangnya, maka mestinya PLT di situ bukan PLH gitu kira-kira ya, apa namanya pengertian sederhananya. Apa yang dikatakan oleh Dr. Freddy, anggota Dewan Prof Jatim dari fraksi Partai Golkar. Dan yang kemarin dan yang kemarin pemirsa, dari 16 rotasi itu saya belum dengar itu Sekda juga kena, sudah diisi belum, masih PLH tetap Pak Heru. Saya dulu sempat ngusik ini bahwa kayaknya Bapak Heru ini sebetulnya orang yang sangat luar biasa di mata Pak Bu Gubernur. Ini adalah orang-orang yang betul sangat dipercaya oleh Ibu Gubernur, sehingga posisinya meskipun banyak orang yang persoalkan, banyak orang yang pertanyakan statusnya sebagai Sekda PLH Sekdaprop itu masih tetap saja dipertahankan sampai hari ini oleh Bu Gubernur Jawa Timur. Lagi-lagi bagaimana kemarin tuh Bu Gubernur menjadi bulian dari masyarakat sipil, juga dari medsos dan lain sebagainya, tentang apa yang sudah dilakukan oleh PLH Sekdaprop Pak Heru ini, yang memberikan sebuah acara surprise ya pada saat ulang tahunnya Bu Gubernur, dan ini sempat banyak sekali orang yang menyayangkan itu semua, meskipun sudah jelas-jelas yang menginisiasi itu semua, yang memberikan apresiasi itu semua adalah hasil dari inisiasi dari Pak Sekdaprop, PLH Sekdaprop ini. Secara politik waktu itu Bu Gubernur saya melihat itu kena bully-bulian atas ulah yang dilakukan oleh PLH Sekda ini. Menurut saya kalau orang-orang biasa ini fatal sebetulnya apa yang dilakukan oleh bawahannya, yang justru berakibat terhadap bulian yang sangat luar biasa dari masyarakat Jawa Timur terhadap posisi Bu Gubernur. Tapi ternyata sampai hari ini, kemarin tanggal 8 ada mutasi dan rotasi jabatannya, justru Pak Sekda, PLH Pak Sekda ini masih tetap ada di situ, masih belum tersentuh. Pemirsa Usik, kita lanjut membaca di Cakrawala ya. Cakrawala dan yang berjudul judul beritanya jabatan Sekda belum tersentuh, Freddy Purnomo, lagi-lagi pancet Freddy Purnomo, posisi PLH Sekdaprop Jatim rawan permasalahan hukum. Ini judulnya. Surabaya Cakrawalannews.co, siapa yang bakal menempati jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur masih menjadi teka-teki, meskipun ada 4 aparatur sipil negara ASN yang dinilai layak duduk di kursi pembantu gubernur karena telah lulus diklat pimpinan PIM 1. Saat Gubernur Kofifa melantik 16 pejabat untuk mengisi kekosongan kepala OPD Rabu tanggal 8 Juli 2021, kursi Sekdaprop tetap tak tersentuh. Saat dikonfirmasi terkait masalah ini, Nurholis, Kepala BKD Pemprov Jatim, mengaku tidak mengetahui soal ini. Saya tidak tahu karena kewenangan di pejabat pembuat komitmen PKK, tegas Nurholis dikonfirmasi Jumat tanggal 30 Juli tahun 2021. Pemirsa Usik, selanjutnya terpisah Dr. Freddy Purnomo, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, mendesak Gubernur Khofifah Indar Parawansa segera mengisi Sekdaprop secara definitif. Ia beralasan dengan jabatan definitif Sekdaprop, roda organisasi Pemprov Jatim bisa berjalan maksimal. Politisi Partai Golkar ini, Jatim ini juga mengingatkan posisi Heru Cahyono sebagai PLH Sekdaprop Jatim melanggar hukum administrasi pemerintah karena itu yang meyakini berdampak pada proses pengisian beberapa jabatan kosong di OPD dan BUMD pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini kembali ke tadi itu, pendapatnya Pak Freddy Purnomo. Pemirsa Usik, apa yang kita lihat, apa yang kita cermati tentang masalah pelaksanaan kepemerintahan Pemprov Jatim, memang tidak banyak sebetulnya para aktivis, tidak banyak sebetulnya orang yang memperhatikan, melihat, mengkritisi terhadap perjalanan Pemprov Jatim. Beda dengan kabupaten-kabupaten kota
aktivis-aktivis kabupaten kota itu banyak justru yang sangat sangat giat gitu ya, memberikan masukan, giat memberikan kritikan terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh bupati masing-masing. Tapi untuk Pemprov memang tidak terlalu banyak kita dengar bahwa ada banyak elemen masyarakat yang mempersoalkan apa yang sebetulnya dilakukan oleh Bu Gubernur Jawa Timur terhadap capaian kinerjanya dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks pengisian pejabat di pejabat di Pemprov Jatim, OPD termasuk Sekdaprov, khususnya Sekdaprov ini sudah lama sebetulnya diperbincangkan, sudah lama dipersoalkan banyak orang sebetulnya. Tapi sampai detik ini Bu Gubernur Jawa Timur masih tetap mempertahankan Bapak Heru sebagai PLH. Meskipun saya yakin Bu Gubernur mendengar ini. Saya yakinnya kapasitas Gubernur sudah membaca tentang masalah undang-undang, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah PLH dan lain sebagainya. Kalau menurut Pak Prof Dr. Randy tadi itu justru ini melanggar peraturan perundang-undangan karena definisi PLH dan PLT itu berbeda. Pengisian PLH terhadap Sekdaprov itu sesuatu yang salah menurut aturan perundang-undangan. Yang tepatnya aturan itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan juga SE tadi BKN tadi itu. Karena PLH itu sebetulnya diisi oleh orang yang hanya sementara dan pejabat definitifnya ada. Itu PLH. Kalau saya tangkap penjelasan dari Pak Freddy ini. Tapi kalau PLT itu adalah pelaksana tugas itu adalah ditunjuk karena pejabat definitifnya sudah tidak ada atau punya halangan tetap gitu ya, mati atau gimana dan lain sebagainya, itu PLT. Kalau PLH, pelaksana harian itu sebetulnya diisi adalah orang yang pejabat di organisasi itu masih ada tapi berhalangan sementara, haji, sakit atau bagaimana. Setelah orangnya itu sudah bisa melaksanakan tugas lagi, maka berakhirlah PLH itu sebetulnya. Begitu pengertian sederhananya pemirsa Usik. Tapi entah kenapa, apa sebetulnya yang menjadi masalah? Bagaimana apa sebetulnya relasinya antara Pak Bu Gubernur dengan PLH Sekdaprov ini? Kok seolah-olah ini sangat orang yang betul sangat istimewa, orang yang betul-betul di nomor satu kan kayaknya itu ya, kesannya. Meskipun punya kesalahan besar kemarin melakukan apresiasi dan surprise terhadap dan Bu Gubernur dibully teman-teman masyarakat, tapi tetap hari ini sampai hari ini, kemarin tanggal 28 ada rotasi banyak di situ, justru Sekdaprov ini masih belum tersentuh sebagaimana tadi yang saya bacakan itu pemirsa. Ini hanya sekedar Usik, mudah-mudahan Bu Gubernur dan juga pemerintah provinsi dan juga pihak-pihak yang lain, para pejabat Jawa Timur, khususnya dewan-dewan Jawa Timur, mudah-mudahan Pak Freddy ini juga akan dijadikan sebuah tema dan juga bahan RDP-nya di Pemprov Jatim dan diberikan rekomendasi secara resmi dan legal agar bisa saja apa yang disampaikan lewat media ini tidak sampai ke Bu Gubernur. Tapi kalau Pak Freddy ini nanti melakukan ini atas persetujuan komisinya atau persetujuan anggota dewannya atau fraksinya, maka ini akan secara legal bisa tersampaikan kepada Gubernur dan Gubernur membacanya, dan mudah-mudahan setelah membacanya ada respon yang sebagaimana yang diharapkan, dan mudah-mudahan potensi-potensi yang justru mengarah kepada pelanggaran hukum, mengarah kepada pelanggaran aturan perundang-undangan yang tidak pas dengan aturan perundang-undangan segera dipaskan, segera ditertibkan dan semacamnya. Jangan sampai ini dibiarkan berlarut-larut dan pada akhirnya nanti akan menyisakan sebuah cerita-cerita yang tidak enak kepada Ibu Gubernur dan kepada Pemprov secara umum. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.